Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema pengen mantan balik dalam 2 menit. Ya. Nah, jadi saya agak prihatin tuh ya kalau ada komen yang bilang, "Ustadz, jangan panjang-panjang." Ya, menjabarkan kajiannya yang pendek saja. Bahkan kadang-kadang video short yang 1 menit pun masih dibilang kepanjangan juga. Jadi kita sudah berpisah dengan mantan setahun, 2 tahun. Tapi mendengarkan video 10 menit saja kita tidak mau. Ya, kita maunya mendengarkan videonya 2 menit saja. To the point. Dan mantan harus balik. Ya, padahal berpisahnya sudah bertahun-tahun. Semakin lama perpisahan itu terjadi, getaran-getaran cinta itu ya sudah semakin hilang. Ya, dan semakin sulit juga orang untuk balik. Coba bayangkan ya, sudah berpisah sedemikian lamanya dan kita bisa menjalani itu sementara kita mendengarkan nasihat maunya yang to the point, yang cepat-cepat saja. Nah, itulah penyebab kenapa mantan sulit baliknya. Ya, karena mungkin kita punya sifat tergesa-gesa. Mungkin kita punya sifat tidak sabaran, emosional, dan seterusnya tadi. Nah, dan itu kan tercermin tuh ya pada bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain termasuk di media sosial. Nah, jadi sebenarnya kalau kita itu menginginkan mantan balik, kalau misalnya kita komen pada video-video yang membahas tentang permantanan ini, tentang mantan, ya kita harus komennya juga yang baik-baik, apakah mengaminkan dan seterusnya. Ya, jadi sedapat mungkin jangan sampai ada komen yang kemudian membuat orang lain berdoa yang tidak baik untuk kita. Kita butuh bantuan doa dari semua orang. Ya. Nah, coba bayangkan tuh ya, kalau misalnya ada video, kemudian ada guru di sana yang mengajarkan doa agar mantan balik, dan kita komen, dia marah membaca komen kita. Apa dampaknya? Ya kita mendapatkan doa yang buruk, bahkan kutukan. Ya dia mengutuk itu. Kamu yang komen begini, tak kutuk mantanmu tidak akan pernah balik. Bahkan mungkin tidak berhenti di situ. Tak kutuk kamu tidak akan mendapatkan jodoh selamanya. Nah itu kan repot kita. Jadi kadang-kadang memang kita mendatangkan doa-doa yang tidak baik untuk kita. Walaupun menurut kita kecil saja ya, kita komen begitu. Tapi ketika komen kita itu menyakiti orang, membuat orang marah, nah itu akan menyebabkan doa orang itu kepada kita jadi terkabul. Ya, walaupun mungkin kita komennya bukan pakai akun media sosial kita yang sesungguhnya ya. Kan ada tuh ya. Misal akun YouTube ya. Ya cuman untuk nonton saja, untuk memberikan komen ke sana kemari, dan kita berpikir bahwa mau kita komen seperti apapun toh orang tidak tahu. Ya orangnya tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Ya, ketika orang menzolimi seseorang, meskipun orang yang terzolimi ini tidak tahu siapa yang menzoliminya, Allah Maha tahu. Nah, maka ketika dia komen begitu, kemudian misal guru yang menjabarkan tentang mantan itu di video
kemudian dia tersinggung dan dia mengutuk tadi, ya sudah, mantannya tidak pernah balik, dan bisa jadi dia juga tidak akan pernah mendapatkan jodohnya selamanya. Nah, karena itu kita diajarkan wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Oke ya. Nah, tapi kalau kita memang pengennya cepat-cepat bagaimana? Jadi sesungguhnya kalau kita pengen menghasilkan sesuatu yang betul-betul ajaib seperti itu, ya kita harus ada pengorbanan, ada usaha keras kita di sana. Karena jangankan yang 2 menit ya, misalnya kita nonton video yang 2 menit pun masih kita bilang kelamaan. Sebenarnya kalau kita lihat yang dilakukan di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, bukan 2 menit. Sebelum mengedipkan mata, itu singgasana Bilqis sudah pindah ke depan Nabi Sulaiman alaihi salam, yang sekarang diistilahkan oleh para ilmuwan sebagai teleportasi, ya. Jadi memindahkan barang. Coba bayangkan tuh, singgasana Bilqis itu kan besar tuh, langsung muncul di depan Nabi Sulaiman alaihi salam, ya. Apalagi kalau cuman sekedar mendatangkan mantan ke depan kita, kalau kita punya ilmunya, tidak 2 menit, 1 detik pun dia akan datang ke depan kita. Jadi apa yang dilakukan di zaman Nabi Sulaiman itu dijelaskan di dalam surat An-Naml. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Dia Sulaiman berkata, wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri? Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla antakuma mimma qamika wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ifrit dari golongan jin berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Qala allazi indahu ilmum minal kitabi ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuka falamma ra'ahu mustakirran indahu qala haza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia, Sulaiman, melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Nah, jadi kuncinya jelas kan, tercantum di dalam ayat ini. Qala allazi indahu ilmum minal kitabi. Dan berkata seseorang yang mempunyai ilmu dari kitab. Artinya semua ilmu itu ada di dalam Al-Quran. Ya, nah karena itu sekarang pengorbanan kita apa? Mengaji, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dan kita mohon petunjuk kepada Allah, ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu, ya, yang bisa memberikan kemampuan kepada kita untuk mendatangkan seseorang kepada kita. Nah, kita mohon petunjuk kepada Allah dari mengaji kita itu, dari ayat-ayat yang kita baca itu, yang mana yang memiliki karomah demikian, ya, dan itu yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi
Sekarang kalau kita menginginkan yang seperti itu yang dilakukan oleh salah seorang menteri di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam ini, maka perbanyak mengaji dan kita mohon petunjuk kepada Allah agar diberikan ilmu yang demikian. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.